Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Kamila dengan NIM 2011 50 14 71. Di sini saya akan membahas pushdown otomata. Pushdown otomata. Pushdown otomata merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. Pushdown otomata juga digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stak atau tumpukan. Arti dari stak merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan elemen memasukkan ke dalam stack dengan cara posisi push. Setiap elemen bisa membuat satu simbol yang disebut simbol stack. Sebuah pushdown otomata dinyatakan dengan 7 tuple, antara lain himpunan state dengan simbol Q, alfabet input dengan simbol sigma, simbol-simbol tumpukan atau stack dengan simbol gamma atau R, fungsi transisi dengan simbol delta, state awal dengan simbol S, himpunan final state dengan simbol F, simbol awal tumpukan atau top stack dengan simbol Z, Z epsilon dengan gamma. Proses berakhir bila semua input string telah dibaca. Jadi, jika sudah menginput semua string, maka proses akan berakhir. Yang kedua, bila berhenti di final state, maka string diterima. Jadi, ketika kita berhenti di final state, maka string tersebut diterima. Bila berhenti tidak di final state, maka string tersebut ditolak. Jadi ketika kita tidak berhenti di final state, maka string tersebut ditolak. Definisi untuk Q sigma SF sama dengan yang ada pada Vitin state automata. Tupel baru di sini adalah gamma dan Z yang berfungsi dengan stack. Arti tupel baris dari suatu relasi. Memiliki kemiripan dengan delta pada finite state automata. Pushdown otomata bisa pula dianggap seperti finite state automata yang dilengkapi stack. Sebuah pushdown otomata yang menerima input selain bisa berpindah state, juga bisa melakukan operasi pada stack. Cara kerja pushdown otomata. Mesin Turing M akan digunakan untuk menggali bahasa. L sama dengan 0 N 1 N, N lebih besar 1. Contoh string dalam L misalnya 01 0011 000 111 000 1111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk menggali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. 1. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Kedua, gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ketiga, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. 4. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X.
Yang kelima, gerakan head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Keenam, kembali ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak boleh dikenali atau ditolak, kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Contoh, string masukan adalah 000111. X 00111 B, B, dan seterusnya. Masukkan ke kanan X 00 Y 11 B, B, dan seterusnya. Jadi X 00 Y 11 B, B, dan seterusnya. Masukkan X 0 Y 11 B, B, dan seterusnya. Masukkan Y, X 0 Y 1 B, B, dan seterusnya. Masukkan X 0 Y 1 B, B, dan seterusnya. Masukkan X Y 1 B, B, dan seterusnya. X Y B, B, dan seterusnya. X Y B, B, dan seterusnya. Kesimpulan, string 00011 dikenali oleh mesin M. Turing Machine. Turing Machine atau mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Mesin ini bisa digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat. Walau tergolong sederhana, namun penemuan Alan Turing ini dapat menggambarkan komputer general purpose. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Turing Machine atau mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Mesin ini memanipulasi berbagai simbol yang ada pada garis tape sesuai dengan tabel aturan yang dimilikinya. Selain itu juga, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang dimiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tape yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis, sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal. Maka, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan ternumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau satu sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan
panjang yang dipilih dari input alfabet ditempatkan pada tape. Sel-sel tape yang lain diperluas secara infinitif kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Terdapat sebuah tape head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tape. Mesin Turing dikatakan main console tersebut pada awalnya. Tape head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Ciri-ciri Turing Machine. Sebuah Turing Machine terdiri dari pita, head, dan sebuah kontrol. Terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita. Head dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan untuk membaca input dari pita yang sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Pita Turing Machine bisa tunggal atau banyak dan terdiri dari sel-sel. Mesin Turing secara formal terdapat 7 tupel atau simbol T yang terdiri dari Q, sigma, gamma, Q, delta, S, F, dan B, di mana Q merupakan himpunan berhingga dari state dari finite control. Sigma, himpunan simbol-simbol subset dari gamma termasuk di dalamnya B. Gamma, simbol pada pita. Q0, sebuah anggota dari Q di mana pada saat finite control ditemukan. Delta, fungsi pergerakan yang memetakan, terdiri dari Q dikali gamma, Q dikali gamma dikali R dikali L dan R. S himpunan berhingga dari simbol-simbol input. F state terakhir. B simbol blank. Saat ini ada di dalam Q tetapi tidak dalam S, yaitu B bukan sebuah simbol input. Cara kerja. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau baca tulis dan status dari finite control. Dalam setiap geraknya, mesin Turing dapat melakukan satu dari 3 aksi. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menulis simbol pada pita masukan. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri ataupun ke kanan. Cara kerja Turing Machine. Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head, baca atau tulis, dan status dari finite control. Dalam setiap gerakan, mesin Turing dapat melakukan satu dari 3 aksi. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menulis simbol pada pita masukan. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contoh cara kerja Turing Machine. Misalkan, Q sama dengan Q1, Q2. Sigma, A dan B. Gamma, A, B, B atau blank. S sama dengan Q1, F sama dengan Q2. Apakah string A, B, B, A diterima oleh PDA? Fungsi transisi. Delta Q1, A sama dengan Q1, A, R. Delta Q1, A sama dengan Q1, A, R. Delta Q1, B atau blank
sama dengan Q2 blank L. R right atau kanan, setelah L left atau kiri. Misal pita yang akan dibaca A, B, B, A, A. Yang terdiri dari A, B, B, A, A. Q1 delta Q1A sama dengan Q1A, R menyebabkan head bergerak ke kanan. Kalau Q1 bergerak ke kanan itu menjadi B, delta Q1, B sama dengan Q1A, R menyebabkan head menulis A bergerak ke kanan. Selanjutnya bergerak ke kanan lagi menginput B. Delta Q1, B sama dengan Q1A, R menyebabkan head menulis A bergerak ke kanan. Selanjutnya delta Q1A sama dengan Q1A, R menyebabkan head menulis A bergerak ke kanan. Selanjutnya delta Q1A sama dengan Q1A, R menyebabkan head bergerak ke kanan. Dan selanjutnya head menunjukkan ke B atau blank karena bagian pita belum ditulis, dianggap berisi B atau blank. Delta Q1, blank sama dengan Q2, blank, L menyebabkan head bergerak ke kiri. Tidak ada transisi lagi dari Q2 atau final state. Mesin Turing akan berhenti karena state Q2 termasuk state akhir, berarti input tersebut diterima. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.